Hey, aku Fauzan. Pada video kali ini kita akan nge-review sebuah add-on yang bisa digunakan texturing di Blender. Jadi nama add-onnya adalah Extreme PBR Evo dengan bawaan 1100 material PBR-nya. Oke ya, PBR-nya. Kok aku kayak ngulang-ngulang gitu ya. Jadi, oh ya disclaimer aja dulu teman-teman. PBR yang dibawa oleh Extreme PBR ini rata-rata itu bisa kalian dapatkan dari internet. Jadi teman-teman yang mungkin mencari untuk material manajemen atau buat seperti teksturingnya itu bisa lebih dimaksimalkan, Extreme PBR ini bisa membantu kalian. Oke, kita bisa lihat ya penjualan dari produk ini udah tembus 6.800 dan itu banyak banget. Kemudian bisa kita lihat udah 95 customer yang memberikan rating. Kemudian rata-rata dan ratingnya itu udah tembus 5 bintang. Itu berarti ya add-on-nya gokil. Nah, kalian bisa lihat ya di sini banyak penjelasan tentang produknya. Ada membuat air dalam satu klik, mengganti material dalam satu klik. Ya, ada juga displacement control-nya, jadi kalian nggak usah repot-repot masuk kepada object properties atau material properties, dan lain-lain. Yang bisa kalian baca lebih lengkap pada link di deskripsi yang aku taruh di bawah ya. Nah, sekarang kita langsung aja loncat ke Blender. Seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita udah buka Blender, cara untuk install dari Extreme Figure tadi, kita buka Edit, kemudian Preference. Ketika kita udah masuk Preference, nah di sini aku udah install Extreme Figure-nya, tapi jika kalian belum, kalian bisa klik di install ini, kemudian cari atomnya di mana. Di sini aku langsung nemu ya. Nah, di sini ketika kalian udah download add-on-nya, di sini banyak banget file-filenya. Yang add-on-nya itu sendiri adalah ini aja. Tapi untuk library-nya, untuk 1100 itu tadi yang udah di-mention, itu sisanya di sini semua. Nah, ketika udah, kita langsung install, kemudian selesai. Nah, ketika kita udah install, library-nya bisa kita masukin dari sini, first installation, jika kalian ini baru install pertamanya kalian. Kemudian masukin path-nya tadi. Kita bisa ngambil dari tadi, kemudian ambil Extreme PBR, kemudian milih dari sini. Ketika udah selesai, nanti ini akan ditanyain, nanti library-nya mau diinstal di mana. Kemudian jika enggak, jika udah terisi ya, di sini ada langkah ketiga lagi untuk apakah kamu udah membuat PBR custom. Jika iya, maka isi lagi nih di sini. Kemudian jika kalau udah semuanya, kita tinggal klik install. Nah, biasanya kalau kalian klik install ini akan muncul peringatan bahwa Blendernya akan sedikit not responding. Itu wajar, kalian tunggu aja. Oke, ketika udah selesai, kalian bisa save preference dan selesai ya. Nah, kemudian kita masuk kepada 3D viewport. Kita klik N panel untuk memanggil Extreme PBR. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ada beberapa menu-menunya. Yang paling pertama adalah ketika kita ingin memilih library-nya. Jadi ketika kita ingin menggunakan library bawaan dari Extreme PBR, kita ambil ini aja langsung. Tapi ketika kita ingin menggunakan library yang kita buat, kita bisa langsung masuk user library. Nah, pada konteks ini aku masuk aja langsung kepada Extreme PBR. Kemudian bisa kita lihat ini ada kategori yang banyak banget. Kita mau ambil apa ya? Contohnya aja kayu deh, kayu ya. Kemudian kita lihat di sini banyak banget submaterialnya. Aku mau ambil yang ini. Nah, ketika kita udah selesai, kita masuk ke Mapkit dulu, teman-teman ya. Meskipun nggak wajib, tapi bagusnya sih kalian masuk supaya ketika kita ngimport dari material ini atau PBR ini, kita tahu material apa ya, parameter apa aja yang masuk kepada PBR-nya tadi. Karena ini kayu, aku nggak butuh displacement-nya, aku juga nggak butuh metalnya, tapi karena metal udah turn on bawaan tadi, jadi kita tinggalin aja begitu. Kemudian jika udah, kita langsung klik ini, kita masuk ke material preview dulu. Ketika udah selesai, add new. Oke, ini udah langsung masuk teman-teman ya. Biar lebih kece, aku masuk cube projection seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika udah selesai, tadi disebutin ya bahwa kita bisa mengganti material hanya dalam satu klik. Kita tes. Ketika ini, pilihnya kita jangan klik add new, tapi klik ini. Jadi nggak usah remove juga, langsung klik aja replace-nya. Agak sedikit loading dan udah selesai. Kita nggak usah cube projection karena udah tadi ya.
ketika kita ingin lihat ini, jadi ya ini namanya juga PBR, seharusnya dia keren ya, dia bisa memproyeksikan warna lampu. Ini berarti efek dari normalnya. Kemudian ketika udah kita mantap nih, ketika kita ingin membutuhkan materialnya agar lebih realistis, kita bisa masuk langsung ke material setting, di mana pada material setting ini banyak pilihannya. Yang biasanya aku tweaking itu di bagian normal map, supaya dia agak lebih kasar atau lebih masuk ya untuk merefleksikan cahaya. Kemudian jika aku masih kurang dengan warna kayunya, aku bisa bermain di bright, contrast, sama hue color, terus saturasinya. Ya, main di sini aja. Tapi aku pernah tanya nih, kan kan ada ya warna yang nggak bisa kita cover hanya dari 4 ini. Makanya aku chat Andrew di DM Blender Market dan dia balas, nanti kalau di next update-nya kita akan membuat untuk bisa memilih warna. Kita penasaran apakah ia akan tambahkan betulan atau enggak. Soalnya ia pernah bilang bahwa update dari add-on ini akan masuk pada bulan ini, akhir bulan ini. Jadi ya teman-teman, ini sebuah pertimbangan yang menarik. Ketika udah selesai, kita udah mantap, nah kita bisa melihat sisanya di sini ya. Ketika teman-teman ingin melihat PBR-nya ini menjadi lebih bagus, kita bisa masuk ke UV Editor, kita disuruh masuk Edit Mode, kemudian kita klik sini. Nah, kita bisa kecilin PBR-nya tadi. Ini ya, kalian bisa lihat teman-teman. Seperti ini. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan teman-teman pada Extreme PBR ini, belum menyediakan fasilitas untuk anti-tiling. Jadi teman-teman yang mungkin agak terlalu kecil di bagian UV scale-nya nanti, akan terjadi tiling. Ini biasanya kalian rasakan ketika kalian mau buat terrain ya. Ketika kita mau membuat lingkungan. Nah, tapi karena ini kayu, rata-rata orang nggak akan notice. Tapi bisa kita lihat aja ya langsung ya. Kurang lebih gimana sih maksud dari tiling itu. Kita harus gini dulu. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini nge-tile ya. Bisa kita lihat. Meskipun ngecil, tapi kayunya malah jadi kayak batu gitu ya. Jadi aku perbesar aja gini. Oke, kita udah mantap. Aku udah suka gini aja deh. Ya, udah. Kemudian, nah di sini ada web resource di mana ketika kita masuk, kita bisa langsung cek for update dari add-on. Kita bisa cek for update untuk add-on-nya tadi. Kemudian bisa bisa kita lihat di sini untuk percobaan aja. Nah, teman-teman, jika kalian ingin bertanya lagi tentang Extreme PBR, bisa kalian kirim komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik like. Jika enggak, ya udah nggak apa-apa. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian karena ini adalah review singkat untuk add-on Extreme PBR. Udah gitu aja, aku Fauzan Alif Anwar. Dan jangan lupa untuk stay produktif bareng si Ojan. Bye-bye.